Halo Amers, selamat datang di Leadership Podcast edisi kelas 6 ENDI dengan tema Being a Leader to Lead Your Own Business. Pada hari ini kita bersama akan membicarakan mengenai bagaimana sih anak muda yang sudah punya bisnis dan mengembangkan bisnisnya sehingga bisa mandiri secara finansial. Benar nggak? Nggak saja benar. Oke. Namun sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol barengnya dengan narasumber kita hari ini, lebih dahulu saya ingin men-fill nih siapa sih narasumber kita pada hari ini, dan mungkin teman juga udah bisa lihat di judul di bawah sini ya sebenarnya, tapi ya udah deh biar lebih agak-agak misterius gitu ya podcastnya. So, narasumber kita kali ini merupakan seorang mahasiswi cantik dari Stikom Bali yang saat ini sudah memiliki bisnis sendiri yang kembangkan dari awal salah dari tahun 2018 yang bernama Orlenalicious. Begitu teman juga sudah tidak asing lagi dengan Orlenalicious karena sudah sempat banget nih seliweran di Instagram, di TikTok, bahkan juga menjadi salah satu dessert terbaik untuk hadiah para teman-teman kita yang sedang merayakan sesuatu. Gitu. Oke, langsung saja ini dia Meta Puspita Dewi. Halo semuanya. Halo Meta, gimana Meta? Sehat? Sehat. Nah, kita lihat. Bagaimana Meta? Apakah agak stres multi bisnis atau bagaimana? Sejauh ini masih aman. Oke, ya, sementara aman ya. Iya. Kalau nggak salah Meta ini juga merupakan alumni dari SMA Negeri 4 Denpasar, benar nggak? Nah, Oke, berarti ini dirintis bisnisnya itu dari SMA. iya jadi sebenarnya ceritanya tuh dari aku UN SMP udah selesai, habis itu ada senggang waktu banyak, jadi aku mulai bisnis online ini gitu. Produktif banget berarti sastra UN gitu ya. Iya, pokoknya udah selesai UN tuh langsung kayak produktif gitu. Nah, mungkin Meta bisa menceritakan sedikit kepada teman-teman semua, apa sih itu online analysis itu? Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu tapi tidak terlalu tahu gitu, biar teman-teman lebih mengenal itu online analysis itu apa. Gitu. Silakan. Ya, jadi online analysis itu adalah brand F&B, food and beverage, khususnya di bidang sweet and dessert, brownies, dan juga baru-baru ini kita mulai di pastry croissant gitu. Dan kita ada di 3 cabang, di Sidakarya, Padang Sambian, sama Living World. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, apa sih online itu, produknya apa, boleh banget mampir ke outlet kita. Oke, jadi ada 3 tempat nih ya, ada di Padang Sambian, ada di Sesetan, Panjer, ada Iya, di Living World baru buka kemarin ya. Congrats loh atas terbukanya gerai thank baru you. di Living World, benar ya? Ya, betul. Living World aja belum? Ya, mau Iya. agak sibuk ya soalnya ya. Oke, nah brownies ya, kita masih ada brownies. Mungkin kita banyak banget teman-teman yang biasa makan brownies dari sejak kecil gitu, karena kita kan adat Bali itu banyak sekali bebanten, saat jadi itu ada brownies gitu ya. Apa sih yang menjadi pembeda browniesnya dari online Alicious dengan brownies dari brownies lainnya gitu? Mungkin cerita dari awal dulu ya, kenapa sih aku jualan brownies gitu. Nah, jadi waktu itu pas aku mulai, kita kan sebenarnya pengen jualan makanan, tapi itu nggak tahu mau jualan apa. Tapi dari keluarga itu suggest-nya jualan kayak susu gitu. Cuma menurut aku itu kayak kurang menarik. Akhirnya aku coba cari ide bisnis gitu di Instagram, kok ketemu brownies dan bentuknya itu aku nggak menarik gitu. Nah, setelah aku search di Instagram waktu itu nggak ada yang jualan brownies kayak yang aku lihat itu. Nah, akhirnya dari sana makanya aku angkat jualan brownies. Cuma apa sih yang bikin beda brownies aku saat itu adalah brownies kita tuh bentuknya eye catching, terus toppingnya tuh banyak, bervariasi, terus dapat banyak dan harganya tuh affordable kayak itu sih yang pembeda kita di awal. Oke, benar banget yang mulai eye-catching. Dari pertama kali aku ngeliat produknya online, nah, mungkin teman-teman juga sama, itu kayak benar-benar lucu banget loh BTW. Ada hijau-hijaunya dari green tea, ada serbuk-serbuknya dari, apa sih kayak Oreo, bener ya, Oreo ya. Itu kayak mantap banget loh, keren banget loh punya semuda ini, punya kemampuan untuk diskriminasi gitu. Membuat produk yang kelihatannya biasa aja menjadi luar biasa gitu. Tangan teman untuk online, jangan panggil teman. Iya, mantap sekali. Oke, Oraya ini kan mulai dari tahun 2018 ya. Nah, pasti kan ada tantangannya dong untuk pembentukan bisnis. Dan kalau aku rangkai mungkin dari 2018 timeline sampai sekarang pasti ada beberapa timeline yaitu dari sebelum pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi. Nah, kalau boleh tahu apa sih tantangan Meta selama ketiga fase tersebut saat anuin Orlena ini, dan bagaimana tips-tips dari kamu sehingga kamu tetap survive sampai sekarang dan bahkan besar banget Orlena di sekarang?
besar ya, tapi belum besar banget menurutku, masih banyak Sudah banget kok besar. yang masih banyak banget yang harus perbaiki. Tapi apa sih tantangannya, emang setiap timeline itu beda-beda ya. Kalau misalnya sebelum pandemi itu tadi aku masih baru-baru banget masuk SMA, itu tantangannya adalah gimana cara aku biar konsisten gitu, konsisten untuk ngurusin bisnisnya, buat produk kayak gitu. Itu sih susahnya, apalagi aku kuliah masih sendiri dan sambil sekolah juga, sambil bagi waktu, jadi agak susah banget buat bagi waktu gimana caranya aku biar bisa konsisten gitu sama produknya. Nah, kalau setelah pandemi, nah mungkin teman-teman kira di sini aku pandemi itu jatuh gitu ya, artinya jatuh dalam artian aku rugi kayak gitu Pak. Tapi kenyataannya kalau di Orlena, akun kita tuh malah melejitnya tuh pas pandemi. Waktu Kita pandemi berarti ya. jadi kita nemu golden hour kita lah gitu ya, kayak Golden time gitu. golden time kita tuh pas pandemi gitu. Karena waktu itu kan aku udah libur sekolah ya, maksudnya dari rumah kan. Ya, kita sama-sama merasakan Iya. school from work gimana sih? Study from home gitu Iya. bisa bilang ya. Jadi aku tuh banyak waktu luang kan buat ngembangin online ini. Akhirnya dari sana aku konsisten, terus belajar banyak juga dari webinar, habis itu belajar nonton YouTube. Akhirnya banyak yang aku kembangin, terus ada pressure juga pastinya dari orang tua waktu itu. Akhirnya waktu itu benar-benar jadi golden time aku gitu buat ngembangin bisnis. Saat itu tuh akhirnya aku merasa kayak online akhirnya dikenal sama banyak orang sih dari sana. Itu dari pandemi berarti itu puncak dari awal Iya, kenal Orlena ya. bisa bilang kayak gitu sih. Oke, mungkin kalau juga teman-teman di sini karena bersekolah dari rumah, jadi bosan nih ngapain? Akhirnya kamu melihat kesempatan itu dan akhirnya goals kesempatan itu. Dan teman-teman Iya, jadi banyak yang tahu Orlena dan suka dengan Orlena pastinya ya. iya, walaupun itu ya golden time juga, tapi tantangannya ada lagi. Tantangannya adalah jadi banyak ngikutin. Oh, Jadi karena mungkin waktu itu apa ya, lagi pandemi kan, terus orang-orang mungkin juga banyak yang nggak ada kerjaan, terus butuh penghasilan. Jadi banyak banget yang aku lihat kayak produk itu benar-benar mirip banget sama online Orlena. gitu. Waktu itu sempat ada kayak kasus ada yang curi foto produk aku kayak Serius? gitu. Iya, jadi benar-benar foto yang aku bilang aku tuh buat foto produk itu mahal ya, karena waktu itu kan aku masih SMA, omset aku nggak seberapa lah, jadi aku benar-benar nabung buat foto itu. Tapi ternyata ada yang ambil dan dia kayak buat SG open PO kayak gitu. Dia aku sana kayak marah banget, kayak sakit hati. Terus banyak juga produk yang secara tuh benar-benar mirip gitu. Jadi temen aku juga banyak yang kayak screenshot dan aku ini produknya banget nih kayak gitu. Itu sih tantangannya. Aku nggak yang marah gimana, cuma itu sih kayak tantangan aku ya, gimana caranya aku bisa tetap konsisten, tetap survive gimana banyak kompetitor kayak gitu. Oke, karena biasanya sih memang begitu ya. Jika ada produk baru yang unik, biasanya teman-teman dalam cepat bisnis ya, itu dia tuh ATM biasanya. Itu Iya amati, benar. tiru, modifikasi. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya tidak boleh untuk mencuri atau apalagi mengambil barang atau foto-foto yang sudah punya hak cipta gitu. Iya, aku nggak masalah sih kalau ATM, karena aku pun juga ATM gitu. Mm-mm. Cuma kalau benar-benar kelihatan banget nih dari nama produk sama, harga sama, bahkan dimurahin, terus style produknya sama, itu kan pasti kayak murah banget kalau ini tuh style kita gitu. Cuma ya kita nggak ambil pusing sih akhirnya, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, tetap fokus sama jalan kita aja. Oke, benar banget. Karena ya seperti itu kontes di Orena sendiri itu pasti beda dari penyelesaiannya, benar nggak? Iya, Iya, semoga benar. ya. Karena emang Orena ini punya namanya tersendiri sih teman-teman. Jadi bagaimanapun karena semakin tinggi pohon semakin banyak yang menerpa, tapi hasil karir Orena bisa sampai sekarang untuk tetap survive dan bertahan. Bisa, Mantap. Tepuk bisa. tangan untuk Orena sekali lagi. Pasti banget ya di sini ya. Iya, pokoknya di sini kita manifesting, apa sih gimana? Bagus. Manifesting, afirmasi positif Iya. untuk keberadaan bisnis-bisnis dari rekan kita. Oke. Nah, lalu setelah pandemi gimana nih? Apakah tetap berjaya nih atau malah malah down atau up kembali gitu? Atau stabil-stabil aja begitu aja? Gimana kalau setelah pandemi? Kalau setelah pandemi yang aku rasain adalah trennya terus berubah, kayak banyak produk baru, banyak tren-tren baru, dan selera masyarakat juga akhirnya kan berubah-ubah ya, mereka pasti juga pengen cobain yang lain. Itu sih menurutku tantangannya, gimana caranya kita bisa lock lah
istilahnya love customer kita biar tetap sama produk kita gitu. Itu sih tantangannya menurutku. Jadi belakangan ini aku lagi sering banget R&D produk biar karena terus punya produk baru yang nggak tinggalan zaman gitu, tapi nggak asal kita jualan produk yang lagi tren, tetap menyesuaikan dengan Jaga kualitas ya juga. menyesuaikan brandingnya orang juga biar kalau juga misalnya nih lagi trending apa ya, Apa sama lagi trending? apa ya lagi trendingnya misalnya ayam geprek itu Oh kan iya, kita ayam jualan geprek, ayam geprek gitu kan nggak sesuai ya sama branding kita, nah kayak gitu sih. Jadi tetap menyesuaikan branding juga. Oh, sekarang kita juga punya produk baru ya, ada croissant, ada minumannya juga, benar nggak sih? Itu sih salah satu kayak Wujud nyata dari iya pengimplementasian ide tadi ya. heeh. Oke, mantap, mantap. Nah, bicara mengenai, tadi kan kamu mengerjakan bisnis Orena ini ya. Pasti kan ada yang namanya leadership, karena kamu sebagai ownernya, foundernya juga, otomatis sebagai pemimpin juga dari Orena tersebut. Dan kemudian kita seorang di leadership podcast, di mana kita akan membahas mengenai kepemimpinan dari seseorang yang hadir di podcast ini. Dan langsung cara kita memiliki kesempatan itu kepada kamu ya, untuk berdiskusinya. Oke, menurut Meta sendiri nih, apa sih makna leadership tersebut untuk Meta? Nah, kalau anehnya aku sendiri sih leadership itu beda banget ya sama bos. Mungkin kayak banyak dari kita tuh yang masih kayak ya udah sama aja dia bosnya kayak gitu. Aku juga kayak sering itu kalau disapa sama temen di kampus atau di mana gitu. Bu bos Orlena Dia kayak bos gitu. Orena. Aku tuh kayak kurang nyaman gitu loh dipanggil bos karena kayak aku tahu itu tuh beda gitu. Jadi kalau bedain yang aku baca itu kalau bos tuh lebih suka nyuruh marah-marah nggak jelas kayak ya udah kayak dia tuh nggak peduli gitu loh sama timnya, yang penting ya udah kerja sesuai SOP, kalau salah kena sanksi kayak gitu kan ya. Sedangkan kalau leadership ini waktu kalau jadi leader maksudnya kayak kita tuh yang lebih nyontohin, kita kayak ngasih tahu yang benar tuh kayak gini ya guys, yang salah tuh kayak gini, kalau salah terpaksa nih kita harus ada sanksinya. Kita soalnya punya SOP lebih kayak jadi ini ya leader, sebenarnya sih leader yang bagus, tapi kayak kakak tahu lah ya kayak pemimpin yang baik, sedangkan ada pemimpin yang arogan juga gitu. Juga motivasi para anggotanya. Iya benar, jadi kayak kita tuh masih tahu yang baik, dia semuanya tuh dapat impactnya gitu lah ya istilahnya, bukan yang kayak kita masih tahu yang baik tapi ini sebenarnya buat perusahaan doang gitu. Nah contoh kecil di online ini misalnya nih kita tuh ada kayak semangat ya guys buat ininya apa tuh sampai pada penjualannya nanti kita dapat bonus yang bareng ya kayak gitu, ntar kita ada reward kayak gini. Itu menurutku sih kayak salah satu dengan leadership juga, kayak gini kita tuh appreciate apa yang dilakuin sama tim kita gitu. Jadi bedanya menurutku leadership itu kita tuh lebih turun bareng sama tim kita yang lain, kayak ngulik kasih tahu yang mana yang benar mana yang salah, terus lebih appreciate mereka. Dia lebih turun langsung gitu loh kak menurut kalau tim leader, sedangkan kalau bos mungkin kayak kita dulu aja Yang di atasnya aja. ya nggak mau turun langsung, nggak tahu kayak gimana sih keadaan di bawahnya tuh, kita nggak mau tahu, yang penting kayak ya udah aku maunya masalah kayak gini perfect gitu, kalau salah ya udah nggak sesuai SOP kita kurang gaji kayak gitu misalnya, iya gitu. Jadi kita lebih tahu problemnya apa, terus solve problem bareng-bareng, discuss bareng tim kayak gitu. Oke, jadi kan tadi juga sudah sesuai banget nih teman-teman dengan modul kepemimpinan keluaran Parlemen Indonesia tahun 2006. Itu untuk KPR, itu pemimpin adalah seseorang yang mampu motivasi diri sendiri dan juga orang lain. Dan tadi sudah berhasil banget loh untuk menjadi seorang pemimpin. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Ya guys, mantap, mantap. Kalau Pak sekarang dimulai kapan lagi? Gitu ya. Dan juga teknologi harus dari sekarang kapan lagi gitu ya. Dan juga teman-teman dalam dunia SDM juga manajemen sumber daya manusia, reward itu sangat penting loh untuk para pegawai dan para rekan-rekan kita. Dan dengan reward yang baik, maka motivasi kerja pun akan juga semakin up gitu, semakin membara gitu. Kita bisa mencapai reward tersebut, benar nggak, Matt? Jadi aku selalu sih berusaha kayak ngasih investasi kecil gitu buat aku, misalnya kayak baru tadi aku beliin kopi kayak gitu buat random aja, nggak yang kayak bonus penjualan kita naik nih jadi dapat kopi, itu enggak sih, aku selalu kayak randomin aja biar mereka semangat kerja. Kayak mungkin mereka lagi bad mood lagi sedih, itu aku biasanya beliin makanan. Itu pernah jadi waktu itu staff aku tuh buat status di DM di IG tuh loh yang cerita IG story status status IG yang baru itu kan gitu ya. Ini bilang capek banget kayak gitu. Terus aku komen tidur kayak gitu. Yaudah besok aku beliin makanan, terus besok tuh aku gojekin sesuatu. Jadi mereka kayak seneng gitu loh, ngerasanya kayak nyaman kerja, terapresiasi kayak gitu
sih. Jadi aku juga pengen mereka tuh kerja bukan tersiksa gitu loh, karena kan mereka hampir whole day-nya di tempat kerja kan, Di store-nya. biar kayak cuma kedua istilahnya mereka tetap senang kerja gitu. Feel like home gitu guys ya. Oke, kita akan lanjut ya Meta. Nah, sekarang kan Meta pasti sudah punya organisasi tersendiri yang Orlena ya. Ibaratnya kayak udah punya staff, udah punya pegawai. Nah, dari staff dan pegawai kamu sendiri itu kamu menerapkan sistem kayak gimana sih? Ada apa aja bagian-bagiannya dan bagaimana bentuk dari sistem koordinasi dari kepegawaian kamu tersebut? Bisa diceritakan nggak kepada teman-teman? Jujur aja online ini baru ada gimana ya, organisasi pengurusannya, Iya, pengurusan yang rapi itu baru tahun ini gitu. Jadi sejak aku punya 3 outlet itu aku merasa kewalahan banget kalau misalnya aku selalu ngontrol sendiri gitu. Akhirnya aku punya sistem, jadi setiap outlet itu punya PIC-nya sendiri-sendiri. Nah, PIC itu yang nanti bakal ngadain weekly meeting bareng tim yang ada di sana gitu. Jadi sistem itu gini, jadi aku itu kan sebagai ownernya, jadi kita bakal monthly meeting bareng PIC ini setiap bulan. Sedangkan PIC ini bakal weekly meeting sama tim yang di bawahnya itu setiap minggu gitu. Jadi kita tuh ada kayak istilahnya kayak organisasi di kampus lah ya. Jadi ada kepalanya, Ada kepalanya kamu, di situ ada kabit-kabitnya, iya, let's say, benar gitu ya. kayak gitu sih. Aku lebih nerapin kayak gitu dan aku rasa itu works banget karena lebih kerasa juga hasilnya. Jadi aku tuh lebih tahu, oh ternyata di outlet ini tuh ada keluhan kayak gini, oh ternyata di outlet ini ada problem kayak gini, dan juga sama yang kayak aku bilang, aku merasa aku melatih leadership dari teman-teman juga, karena aku juga enggak hiring langsung dari kayak staff leader gitu, enggak. Jadi aku percayain staff-staff aku yang emang kompeten buat jadi staff leader. Sebenarnya awalnya tuh mereka tuh kayak ragu banget buat ngambil, karena kayak mereka kan awalnya kerja emang nggak pengen jadi pemimpin kan, ya udah Pengen ikut aja, iya gitu ikut ya. aja. Cuma kayak sekarang kita challenge, ayo kamu tuh bisa kok berkompeten kok, dan akhirnya tuh mereka sekarang udah terbiasa juga buat jadi leader. Awalnya sih mereka masih takut, kayak takut dikira sok gitu sama tim yang lain, tapi sekarang tuh mereka ngerasa kalau oke, emang jadi cara belajar buat jadi leader. Dan aku senang sih mereka punya skill baru juga. Jadi kalau misalnya mereka nih resign dari online, mereka juga bisa nyari kerjaan yang lebih tinggi lagi kan, karena mereka istilahnya udah pernah jadi manajer gitu kan. Dan bisa ngambil up CV yang mereka juga berarti ya. Itu sih yang aku senangin dari aku punya kepengurusannya sekarang gitu. Nah, mengenai juga kepegawaian dari Orlena nih, dalam dunia perusahaan ini kan pasti ada yang namanya kita open recruitment untuk para pegawai. Kira-kira Meta sendiri tuh nerapin nggak sih untuk standarisasi pegawai yang bisa masuk ke Orlena atau bagaimana? Mungkin misalnya harus dari dua lulusan F&B gitu atau bagaimana gitu. Sejauh ini sih aku yang umum-umum aja ya, misalnya kayak karena jaga outlet nih, jaga outlet jadi aku belum open buat yang kuliah gitu, karena kan pasti susah bagi waktunya. Cuma ada yang part time juga, itu boleh yang sambilan sekolah, sambilan kuliah kayak gitu. Mungkin standar aja sih kayak lulusan SMA, SMK. Yang paling penting yang aku cari adalah niat kerjanya. Gak apa-apa nggak bisa, yang penting itu mau belajar dan bisa bekerja sama dengan tim. Ini sih poin pentingnya. Sisanya tuh menurutku bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi kalau wawancara pun, proses interview pun, itu sih yang aku tanya. Bisa nggak kerja sama dengan tim? Ini kamu nggak perlu yang bisa banget loh, karena aku bisa ngajarin kamu. Tapi karena kamunya mau bisa apa enggak, mau belajar apa enggak. Karena kan pasti aja ada orang yang bilang kayak tetap dalam pendirian diri ya. Jadi kayak nggak bisa ini, jadi nggak mau belajar kayak gitu. Egonya gitu ya. Jadi aku nggak butuh orang yang seperti itu. Oke, jadi metode suka sama orang yang mau terus berkembang dan belajar gitu. Iya, jadi nggak apa-apa nggak bisa di awal, karena semua orang pun awalnya tuh nggak bisa. Yang penting tuh mau belajar dan mau bisa. Oke, ini juga memanifestasikan bahwa ada juga pepatah nih katanya di mana langit dipijak salah, di mana tanah dipijak disitulah langit dijunjung gitu. Salah, di mana ini agak bodoh ya, mohon maaf. Di mana bumi dipijak di sanalah langit dijunjung. Jadi jika teman-teman ingin mungkin mencari pekerjaan atau mungkin memimpin sesuatu, kita harus lihat nih dari mana sih budaya di baik ulang. Jadi ada pepatah nih katanya di mana ulang. Udah siap lanjut.
Oke. Oke, jadi ada pepatah nih yang sesuai banget dengan kata-kata Meta tadi, yaitu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun teman-teman ingin berkreasi, berusaha, ataupun ingin memimpin sesuatu, harus melihat budaya dari suatu organisasi tersebut. Sehingga dengan mengetahui budaya organisasi, maka kita pun akan fit dan diterima di organisasi tersebut dan bisa berkembang juga di organisasi tersebut. Gitu. Oke, Meta, selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi. Sebagai seorang pemimpin yang sudah mendahului rekan-rekannya di usia Meta ya, sudah punya outlet banyak, ada 3 gitu kan, luar biasa banget. Itu juga punya branding yang cukup kuat banget dalam dunia pastry, dunia dessert, which is Oranyalicious. Nah, bagaimana sih pesan pesan Meta selama ini menjadi seorang pengusaha muda? Apakah biasa-biasa saja atau kayak oke, aku ternyata sekarang udah mandiri banget nih secara finansial atau bagaimana begitu, atau sudah ya apa yang sudah impact baik yang udah kita rasakan sebagai pemimpin muda sekarang? Sebenarnya kalau saya tanya kayak gitu, aku masih nggak kerasa ya sebenarnya apa sih impactnya itu. Cuma kalau misalnya aku ngobrol sama orang yang lebih mature, maksudnya lebih banyak pengalamannya, itu pasti kerasa banget, oh ternyata aku udah ngerasain feeling itu, oh ternyata aku udah ngerasain experience itu. Terus yang pertama adalah aku merasa aku lebih tahan banting gitu ya. Gitu ya, sakit lagi guys. Iya, maksudnya kalau misalnya ada problem itu aku nggak langsung yang kayak down terus kebanyakan overthinking. Aku lebih kayak oke, go ahead kayak solve the problem, habis itu lanjut lagi untuk kerja keras lagi kayak gitu. Jadi aku nggak ada mungkin waktu yang untuk diem terus malah overthinking dan down gitu. Itu sih yang aku dapat mungkin yang pertama. Terus yang kedua adalah mengatur orang itu susah karena menyatukan pikiran orang-orang yang berbeda itu susah banget, apalagi dia sama kayak visi misi dari orang lain itu. Terus apa lagi ya, impact baiknya mungkin aku ngerasa aku aku senang dari diri aku sendiri karena aku bisa memaksimalkan diri aku setiap hari. Misalnya kayak harinya pas ngapain, aku kayak bangga gitu sama diri aku sendiri, kayak oh ternyata sekarang kamu ngelakuin banyak hal, thank you ya Meta, yang kayak gitu sih. Itu yang aku rasain banget kalau misalnya menjadi pengusaha saat ini ya, karena kayak melakukan banyak hal dan aku grateful sama diri aku bisa ngelakuin itu kayak gitu. Oke, berarti ini kan salah satu pentingnya ya, berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah bekerja keras dan sudah mau berkembang bersama gitu. Jadi tidak depresi karena sudah terima kasih diri sendiri. Itu penting teman-teman untuk kesehatan mental kita juga, untuk mengapresiasi diri kita dan sadar akan apa ya yang sudah kita capai, bukan sombong dan puas diri ya, tetapi lebih kayak oke, aku sudah berusaha lebih keras dan kita bisa juga berusaha lebih keras lagi. Ayo semangat untuk maju begitu. Iya. Anggap saja begitu. Oke. Lanjut Meta, last but not least. Tolong dong berikan pesan dan kesan untuk teman-teman kamu yang mungkin ingin meniru jejak kamu untuk mulai bisnis dalam bidang apapun, dan juga berikan juga quotes diri kamu. Apa sih yang menjadikan beberapa kata yang buat kamu kuat sampai sekarang menjalani kehidupan dan juga sebagai seorang leader dari Oranyalicious? Oke, mungkin buat teman-teman, mungkin yang aku lihat ya dari teman-teman yang sekarang tuh mereka tuh takut mulai, mereka tuh takut gagal, takut dibilang alay, takut malu-maluin diri sendiri ya. Banyak gengsi. Iya benar, dan aku tuh pernah dengar kalau misalnya kita masih muda itu jatah gagal, jatah alay gitu tuh masih banyak banget. Jadi kalau misalnya kita gagal di usia muda ya nggak apa-apa, orang pasti kayak bakal mikir oh iya dia juga masih muda gitu. Bayangin kalau kita tuh baru mulai umur 30, umur 40, ya nggak apa juga, cuma orang masih mikirnya kayak kasihan ya udah tua kayak gitu kan. Sekarang mungkin kita masih muda ya nggak apa-apa, mau dibilang alay, mau dibilang gagal nggak apa, ya at least kita coba, karena jatah gagal itu tuh masih banyak banget gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian mau coba sesuatu nggak apa-apa, coba aja, mulai aja, yang penting itu konsisten dan selalu ingat jatah gagal, jatah alay kalian itu masih banyak. Jadi jangan pernah gengsi, karena kalau gengsi nggak akan sampai ke titik itu. Oke, mantulita. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan teman-teman. Belakang. Iya. Oke, jadi biar banget sama quotes yang senang aku dengar. Jadi tuh coba aja dulu daripada nggak sama sekali. Gitu. Biar nggak ada penyesalan ya. Kok mau nyoba gini aja dulu ya. Itu sih harus kita hindari ya, Mbak ya. Iya, aku juga kalau misalnya callback ya, aku nggak pernah nyangka kalau aku tuh bakal ada titik kayak gini ya. Tapi
karena aku mau coba dan aku melawan rasa malu, itu yang paling aku rasain ya. Aku tuh dulu kalau mau posting aku jualan tuh rasanya malu banget, malu luar biasa, kayak aku bisa matiin HP karena takut ngeliat story sendiri kayak gitu ya. Cuma sekarang tuh malah impactful banget buat aku. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa malu itu, buang aja malunya, karena kayak nggak berguna, karena kalian akan dapat sesuatu dari malu itu. Oke, terima kasih Meta atas sharing-sharingnya hari ini dan teman-teman, semoga podcast tadi dapat memberikan insight positif untuk kita semua dan saya harap sebagai generasi muda jangan malu untuk berusaha dan jangan takut untuk memimpin karena semua orang memiliki hak yang sama untuk memimpin dan hak yang sama untuk mulai usahanya mereka sendiri. Saya Wira Widiantara dan juga sama Meta, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!